Baik, berikutnya tentang kavum abdomen. Tujuannya adalah mendeskripsikan letak dan fungsi peritoneum serta derivat. Kavum abdomen adalah ruang di dalam abdomen yang dibatasi oleh peritoneum. Peritoneum itu seperti tirai pada dinding abdomen tersebut. Kavum abdomen dilapisi oleh peritoneum yang berupa membrana serosa, luasnya kurang lebih 1,4 meter persegi, yang terdiri dari peritoneum parietalis dan peritoneum visceralis. Dari embriologi GI tract Anda sudah bisa membayangkan ya bagaimana terbentuknya gastrointestinal ya, traktus gastrointestinal tersebut, dan bagaimana peritoneum serta derivatnya itu terbentuk dari mulai fase embrio dulu. Nah, kalau Anda sudah terbayang bagaimana prosesnya pada saat embrio, maka kita juga bisa memahami nanti bagaimana turunan-turunannya nanti pada dewasa, setelah organogenesis ya, setelah selesai organogenesis, posisi dari peritoneum tadi terutama yang visceralis itu akan membentuk struktur baru lain yang sesuai dengan kondisi pada saat setelah organogenesis. Peritoneum parietalis yaitu yang melekat pada dinding abdomen, Anda sudah bisa memahami di situ, seperti juga pleura parietalis yang melekat pada dinding torak ya. Kemudian peritoneum visceralis adalah peritoneum, bagian peritoneum ya, yang membungkus organ, yang kadang menyatu ya, kadang menyatu dengan jaringan ikat dari organ viscera tersebut. Peritoneum visceralis yang menghubungkan antara organ dengan organ itu kita sebut omentum. Sedangkan peritoneum yang menghubungkan organ dengan dinding abdomen itu kita sebut dengan mesenterium. Kita tahu bahwa ada pergerakan-pergerakan ya, pergerakan kemudian migrasi dari organ-organ abdomen pada saat embriogenesis ya. Nah, pergerakan ini akan menyebabkan kavum peritonei terbagi menjadi sakus mayor yang di bagian ventral dari gaster dan sakus minor yang berada di bagian dorsal dari gaster. Di mana keduanya ini karena depan dan belakang tadi itu dia ada masih terhubung oleh lubang yang kita sebut dengan foramen epiploika atau foramen Winslowi. Di sini peritoneum parietalis digambarkan dengan warna biru. Kemudian peritoneum visceralis digambarkan warna merah. Peritoneum parietalis menempel pada dinding abdomen, sedangkan pada batas dengan kavum pelvis ini dia berada di atas ya, seperti tirai bagi organ-organ viscera kavum pelvis. Tapi dia tidak terfiksir ya, tidak memfiksir untuk memungkinkan pergerakan dari organ-organ viscera dari kavum pelvis. Di sini ada vesica urinaria, kemudian di belakangnya ada uterus ya, untuk memungkinkan pembesaran dari organ-organ tersebut. Nah, secara keseluruhan untuk kavum abdomen ini, karena di situ ada organ-organ viscera, maka jadi terbagi akhirnya posisinya. Yang di depan gaster ini kita sebut sakus mayor, sedangkan yang di belakang gaster ini
karena migrasi dari organ-organ viscera pada saat embriogenesis itu di belakang gaster ini akan membentuk kantung atau sakus minor atau kita sebut dengan bursa omentalis, di mana kedua ruangan tersebut dihubungkan dengan foramen Winslowi, ya, di antara gaster dan hepar. Kita perhatikan bahwa lipatan dari peritoneum visceralis ini di bawah dari inferior dari gaster akan melipat dengan dirinya sendiri di sini, sehingga membentuk 4 lapisan, ya, 4 lapisan. Sebetulnya pada saat dia membungkus organ viscera kan ada 2 lapisan, tapi karena dia terlipat lagi, sehingga terbentuk 4 lapisan di situ. Ini kita sebut sebagai omentum maius, ya. Nah, untuk omentum minus yang menghubungkan antara gaster dengan hepar ini hanya terdapat 2 lapis, ya, di situ. Disebut juga gastrohepatika, ya, atau omentum maius atau omentum minus, ya, omentum minus gastrohepatika. Sedangkan omentum maius ini 4 lapis kita sebut gastrokolika karena dia terbentuk dari lapisan pembungkus gaster dan pembungkus kolon transversum di sini. Ini adalah potongan sagital dan menunjukkan penampang, ya, lumen dari kolon transversum. Kemudian untuk mesenterium adalah yang menghubungkan organ viscera dengan dinding abdomen. Di sini contohnya adalah mesokolon. Kita sebut sebagai mesokolon karena dia membungkus kolon, ya. Mesokolon transversum karena dia membungkus kolon transversum. Mesokolon sigmoid membungkus kolon sigmoid, ya. Mesoapendik karena dia membungkus appendix, dan mesogastrika karena dia membungkus gaster. Nah, ini contoh-contohnya yang menghubungkan organ-organ tersebut, ya, memancangkan, ya, organ-organ tersebut dengan radix mesenterii, ya, di sini di belakang di dinding dorsal dari gaster. Sedangkan apabila kita jumpai mesenterium itu menghubungkan organ dengan organ, maka kita sebut sesuai dengan organ yang dihubungkan. Misalnya di sini apabila dia menghubungkan hepar dan duodenum, maka kita sebut ligamentum hepatoduodenal. Kalau gaster dengan lien, maka kita sebut ligamentum gastrolienalis, dan lien dengan renal kita sebut lienorenalis, seperti itu. Mesenterium fungsinya adalah menghubungkan organ dengan dinding abdomen. Kita lihat di sini contohnya gaster. Ini penggantungnya, mesenterium yang menghubungkan gaster dengan dinding abdomen. Ventral, dan ini sisi dorsal. Ventralnya kita sebut mesenterium ventralis, dan dorsal kita sebut mesenterium dorsalis. Di sini adalah cavum peritonei. Dan ini yang menempel ke dinding abdomen adalah peritoneum parietalis. Nah, mesenterium ventralis pada gaster ini, karena adanya organ-organ lainnya juga tumbuh di sekitarnya, hepar dan lien, akhirnya akan membentuk struktur baru berupa ligamentum falciforme hepatis yang menghubungkan hepar dengan dinding abdomen. Kemudian antara hepar dengan gaster terbentuk omentum minus atau ligamentum gastrohepatica. Sedangkan antara gaster dan lien terbentuk gastrolienalis di sisi dorsal, dan antara lien dengan dinding dorsal abdomen terbentuk ligamentum gastrophrenica, ya.
Ini adalah gambarannya sama dengan gambaran yang sebelumnya. Terbentuknya omentum maius dan omentum minus ya. Omentum minus antara gaster dan hepar, dan omentum maius antara gaster dan kolon transversal. Ini menggambarkan refleksi organ terhadap peritoneum, ada yang intraperitoneal dan ada yang retroperitoneal, bisa Anda baca. Dan terakhir tentang cairan peritoneum. Kavum peritoneum dibatasi oleh peritoneum parietal dan peritoneum visceralis, menghasilkan kurang lebih 5-25 ml cairan peritoneum, di mana normalnya adalah 25, tapi pada kondisi orang yang sudah lansia ya, di sini itu menurun menjadi 5 ml cairan peritoneumnya. Ini fungsinya untuk lubrikasi pergerakan organ viscera. Kemudian komposisinya bisa Anda baca di sini. Nah, dia diabsorpsi oleh peritoneal stomata ya. Secara histologis ini bentuknya stoma begitu, seperti pori, dan di situ juga tersebar adanya limfoid ya, yang disebut juga milky spot pada mesotelium. Mesotelium itu selapis epitel yang ikut membentuk peritoneum. Sel-sel mesotelium ini dapat berubah menjadi fibroblast ya. Jadi karena inflamasi peritoneum ya, dan ini menyebabkan terbentuk perlekatan ya karena adesi peritoneum. Biasanya pasca bedah, kalau misalnya tidak tertangani dengan baik, maka sel-sel mesotelium itu akan mengalami perubahan menjadi fibroblast dan membentuk perlekatan. Kemudian arah cairan peritoneum seperti yang digambarkan pada gambar di samping kanan, ini searah jarum jam. Nah, untuk peritoneum ini kepentingan klinisnya diantaranya adalah bisa dilakukan CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Jadi kalau dialisis yang konvensional kan hemodialisis ya, seperti ini. Sedangkan kalau peritoneal dialisis ini dia tidak melalui pembuluh darah, melainkan dengan semacam cuci peritoneum di sini. Ini adalah gambaran lain yang menunjukkan omentum minus ya, atau ligamentum hepatogastrika, dan omentum maius di sini yang menghubungkan antara gaster dan kolon transversum. Demikian penjelasan tentang kavum abdomen dan peritoneum. Apabila masih ada hal yang kurang jelas atau akan diskusikan, kita lanjutkan dalam sesi perkuliahan tatap muka. Selamat belajar.